Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, edisi hari Selasa tanggal 14 Juni 2022 dalam masa biasa yang ke-11. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber belas dan cinta kasih, Engkau memancarkan sinar matahari kepada siapapun, baik orang baik-baik maupun orang jahat. Kami mohon, semoga kami menaruh cinta kasih kepada musuh, serta mendoakan mereka yang membenci kami. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkan. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 5 ayat 43 sampai 48. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dalam khotbah di bukit, Yesus berkata, "Kalian telah mendengar bahwa disabdakan, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuh-musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kalian. Karena dengan demikian kalian menjadi anak-anak Bapamu di surga. Sebab Ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan juga bagi orang yang baik. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga bagi orang yang tidak benar. Apabila kalian mengasihi orang yang mengasihi kalian, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kalian hanya bersalam kepada saudaramu saja, apakah lebihnya dari perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu, kalian harus sempurna, sebagaimana Bapamu di surga sempurna adanya." Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, mencintai orang yang mencintai kita tidaklah sulit. Namun tidak demikian dengan mencintai orang yang tidak mencintai kita. Apalagi mencintai orang yang menjadi lawan kita atau telah menyakiti hati kita, bahkan mungkin juga menghancurkan hidup kita. Tetapi hukum baru yang dicanangkan Yesus Kristus tidak memberikan tempat bagi adanya musuh dan kebencian. Kasih sejati mampu mengatasi segala hambatan dan kesulitan. Pada dasarnya, kita diharapkan melihat kenyataan ini. Orang yang membenci sebetulnya pantas dikasihani. Ia akan kehilangan kasih. Maka harus dibantu dalam menghayati kasih dengan cara yang baru. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
menjadi seorang Katolik adalah perjalanan ke batas terjauh dari ego kita. Kita diminta untuk mengasihi musuh. Memang harus kita akui tidak mudah, bahkan sangat sulit. Tetapi bukankah Yesus telah menjadi contoh bagi kita? Dalam derita, Yesus masih mampu mengampuni orang-orang yang menghina, menghujat, meludahi, dan menyalibkannya. Bahkan mendiang Santo Yohanes Paulus II juga menjadi contoh unggul bagi kita. Dia mengampuni Mehmet Ali Aca yang menembaknya hingga kritis. Ketika ia mengunjungi Mehmet Ali Aca di penjara, ia memeluk dan mengatakan, "Aku mengampuni engkau." Bayangkan saudara-saudari yang terkasih, Ali Mehmet Aca yang hampir saja merenggut nyawanya, tapi karena ia mau memancarkan kasih Kristus yang rela mengampuni musuh, maka ia memeluk orang yang hampir merenggut nyawanya itu. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka mengasihi musuh bagi kita orang-orang Katolik tidaklah susah. Apabila kita sungguh-sungguh melaksanakan dan menghayati apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita. Karena di sepanjang perjalanan sejarah gereja telah banyak orang membuktikan untuk melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan. Mengasihi orang yang membenci, memberikan pengampunan orang yang menyakiti, bukanlah sesuatu yang melayang-layang, tetapi sungguh dilakukan oleh banyak tokoh-tokoh gereja di sepanjang perjalanan hidupnya. Para santo dan santa, para martir telah memberikan contoh teladan kita bagaimana melaksanakan kasih Kristus yang sungguh-sungguh radikal ini. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam mengasihi kita harus mampu memaafkan kesalahan dan kekeliruan orang lain. Dalam mengasihi juga kita harus menyadari bahwa kita adalah gambar dari Sang Pencipta dan selalu memiliki benih kebaikan di dalam hatinya. Allah telah memberikan matahari dan hujan bagi semua orang tanpa ada diskriminasi. Karena itu, sebagai putra dan putri Allah, kita hendaknya tidak hanya mengasihi dan berdoa bagi orang yang baik kepada kita, tetapi juga bagi orang yang telah menyakiti hati kita. Dengan demikian, kita akan menjadi murid-murid Yesus yang sejati. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dengan mengasihi secara tulus seperti yang diajarkan oleh Kristus, maka kita akan mencapai menuju kesempurnaan di dalam alam. Seperti kata-kata Yesus dalam bacaan Injil tadi pada bagian terakhir, karena itu hendaklah kamu sempurna seperti Bapamu di surga sempurna adanya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, maka marilah sebagai orang-orang Katolik dalam seluruh perjalanan hidup kita, kita berjuang mewujudkan perintah kasih kepada sesama kita. Bukan hanya kepada orang-orang yang seiman dengan kita, bukan hanya kepada orang-orang yang menyenangkan kita, bukan hanya kepada orang-orang yang dekat dengan kita, bukan hanya kepada orang-orang yang kita kenal, tetapi terutama kita menyatakan kasih kita kepada orang yang membenci, memusuhi kita. Karena disitulah kualitas iman seorang Katolik diukur, apabila dia mampu untuk mengampuni, mengasihi orang yang telah menyakiti hidupnya. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai,
dipanggil menjadi orang Katolik memang tidak gampang. Tetapi kalau sungguh-sungguh mau melaksanakan apa yang diajarkan oleh Tuhan kepada kita, maka berbahagialah karena kita dipanggil menjadi orang-orang Katolik. Semoga permenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini sebagai menghantar kita sebagai orang-orang Katolik, sebagai murid-murid Yesus yang hidup sama sekarang, yang selalu sanggup untuk melaksanakan kasih secara radikal dalam kehidupan ini. Mari kita ubah dunia yang semakin kacau dan biadab ini dengan kasih Kristus, maka yakin dan percaya bahwa dunia akan berubah. Semoga demikian. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.